Kerukunan beragama mereka di masyarakat mereka itu saya kira cukup bagus ya, lebih bagus dibandingkan di Indonesia. Oh iya. Gitu. Terbukti ketika saya dari Yerusalem mau ke Tel Aviv, saya naik taksi kan, supir taksinya bilang di tengah jalan, boleh nggak saya sholat dulu? Oh boleh, saya bilang. Kebetulan Arab Israel ya, supirnya agama Islam. Boleh, saya bilang. Kita sholat di mana? Saya bilang. Nanti saya mampir ke toko teman saya yang Yahudi. Nah, dia toko menjual souvenir, di situ ada patung Yesus apa segala macam ya, dia jual di situ. Terus peralatan ibadah Yahudi juga dia jual di situ. Nah, kita mampir di situ. Saya dikenali sama temannya, ya kan. Akhirnya sholat di situ, di toko yang Yahudi ini, gitu. Setelah kita sholat dikasih minum sama dia, baru kita jalan lagi ke Tel Aviv. Ya, sahabat Mata Bento, kita tahu beberapa hari belakangan ini terjadi situasi yang sangat panas di Timur Tengah, utamanya antara Israel dan Hamas di jalur Gaza. Kedua pihak yang sudah lama berseteru saling menyerang, korban-korban berjatuhan. Nah, celakanya konflik itu justru secara psikologis sudah berpengaruh terhadap masyarakat Indonesia. Banyak yang berpendapat ini adalah perang agama antara Kristen dan Islam, atau mungkin Yahudi dan Islam. Kita tidak tahu seperti apa sebenarnya yang terjadi di sana. Nah, di sebelah saya ini ada Bang Neta Espane, Ketua Presidium Indonesia Police Watch, yang sudah 2 kali ke Palestina dan Israel. Beliau nanti akan bercerita seperti apa sih kondisi di Palestina dan Israel. Apakah betul di sana terjadi perpecahan masyarakatnya, warga negaranya berdasarkan agama, terjadi konflik agama, kemudian masyarakat itu hidup dengan penuh kecurigaan yang membuat kehidupan di sana tidak nyaman. Nah, kita akan dengarkan seperti apa nanti cerita Bang Neta supaya kita mendapat gambaran yang utuh tentang situasi dan kondisi sebenarnya yang terjadi di sana. Oke, selamat malam Bang Neta. Selamat malam, Mata Bento. Ya, Bang Neta kan sudah 2 kali ya pergi ke sana. Bisa diceritakan nggak waktu itu kepergian ke sana dalam rangka apa dan bagaimana masuk ke wilayah Israel dan Palestina? Ya. Saya sebagai purnawirawan wartawan sangat bangga bisa masuk ke wilayah konflik. Kebetulan salah satu wilayah konflik yang saya masuki itu adalah Israel dan Palestina. Saya sudah 2 kali keliling Israel, keliling Palestina 2 kali. Terakhir itu pertengahan tahun 2020. Saya berkeliling setelah dari keliling Israel, saya kemudian keliling Palestina. Di Gaza. Sebagian besar wilayah diizinkan masuk, tapi satu yang mereka larang, tidak boleh masuk ke Gaza, karena Gaza itu penuh resiko konflik, sehingga siapapun saya kira orang luar Palestina, orang luar Israel tidak diizinkan masuk sana. Nah, saya pertama kali masuk ke sana itu pendekatannya adalah pendekatan IT. Jadi saya ketika ada pameran di Jepang, kebetulan Israel melakukan pameran di sana, saya di standnya Israel itu ketemu sama orang Indonesia. Orang ini pernah saya lihat beberapa kali di lingkungan kepolisian maupun TNI. Akhirnya saya ngobrol-ngobrol sama dia, gimana caranya saya mau ke Israel, gitu ya. Nah, sampai kemudian kita berkomunikasi, kemudian dibukakan akses lewat perusahaan yang temannya dia, sehingga perusahaan itulah yang merekomendasi dan mengundang kita ke sana, sehingga
kedutaan besar Israel di Singapura memberikan kita visa. Nah, dengan dapatnya visa Israel, itu saya tuh bisa bebas kemanapun di wilayah Israel maupun Palestina, kecuali Gaza. Yeah. Nah, itu. Jadi kedatangan ke saya sana, kebetulan waktu itu lagi ada pameran IT di sana, pameran teknologi Israel yang diadakan Israel. Di kota apa nih? Di kota Tel Aviv. Ya, ibu kotanya ya. Di ibu kota. Ya. Saya juga ke sana itu dari Jakarta ke Hong Kong, baru langsung ke Tel Aviv. Nah, gitu ya. Setelah pameran selesai 2 hari, barulah saya berkeliling ke Israel, melihat berbagai kehidupan di sana. Tentunya tidak lupa sebagai umat Islam saya harus masuk ke Aqsa. Al-Aqsa ya. Al-Aqsa, Masjidil Aqsa. Kompleknya itu ya. Ke kompleknya. Baru saya ke Palestina. Jadi dalam perjalanan saya itu saya melihat bahwa hubungan umat beragama di sana itu sangat kondusif ya. Karena saya lihat misalnya di Yerusalem banyak sekali pertokoan, kios-kios gitu. Kalau hari Sabtu toko itu tutup, berarti pemiliknya Yahudi. Sebelahnya Islam, Jumat tutup. Sebelahnya lagi Minggu tutup, berarti Kristen, gitu ya. Nah, di Israel sendiri jumlah umat Islam kan cukup banyak di sana, di Israel ya. Jadi di Israel itu ada 2 suku besar. Pertama Yahudi, yang kedua Arab Israel. Nah, Arab Israel ini agamanya macam-macam nih. Ada yang agama Yahudi, ada Islam, ada Kristen, ada ateis. Ada Yahudi ada juga ya? Orang Arab? Orang Arab. Arab Israel ada yang Yahudi agamanya. Nah, jadi umat Islam di Israel tuh jumlahnya 18%. Lebih besar ketimbang Kristen. Kristen hanya 3%. Selebihnya Yahudi, terus ateis. Sementara di Palestina itu antara Kristen sama Islam itu jumlahnya 50-50, 50%, 50%. Jadi kerukunan beragama mereka di masyarakat mereka itu saya kira cukup bagus ya, lebih bagus dibandingkan di Indonesia. Oh iya. Gitu. Terbukti ketika saya dari Yerusalem mau ke Tel Aviv, saya naik taksi kan, supir taksinya bilang di tengah jalan, boleh nggak saya sholat dulu? Oh boleh, saya bilang. Kebetulan Arab Israel ya, supirnya agama Islam. Boleh, saya bilang. Kita sholat di mana, saya bilang. Nanti saya mampir ke toko teman saya yang Yahudi. Yahudi, dia toko menjual souvenir, di situ ada patung Yesus apa segala macam ya, dia jual di situ. Terus peralatan ibadah Yahudi juga dia jual di situ. Nah, kita mampir ke situ. Saya dikenali sama temannya, ya kan. Akhirnya sholat di situ, di toko yang Yahudi ini, gitu. Setelah kita sholat dikasih minum sama dia, baru kita jalan lagi ke Tel Aviv. Jadi itu satu gambaran betapa rukunnya masyarakatnya antara Yahudi, Islam, dan Kristen, dan banyak contoh-contoh lain, gitu ya. Begitu juga ketika saya ke Palestina, saya menemukan di beberapa kota itu ada KFC. Sementara kalau di sini demo-demo anti-Israel selalu menuntut supaya KFC ditutup. Dalam Amerika ya? Amerika, pokoknya produk-produk Barat ditutup. Jadi saya aneh, karena kenapa saya merasa aneh? Di Israel saya tidak pernah menemukan KFC atau restoran junk food. Tapi di Palestina banyak. Tapi kenapa orang-orang Islam di sini demo menutup itu gitu? Padahal di Palestina yang banyak. Karena orang Israel itu haram makan junk food, gitu ya. Haram, mereka makan babi juga haram kan gitu. Nah, jadi intinya dalam pandangan saya kerukunan beragama mereka cukup bagus. Nah, terus saya nanya ke beberapa teman-teman yang Yahudi, termasuk Arab Israel ya di Tel Aviv. Bagaimana dengan Gaza? Aviv itu kan Gaza itu lagi konflik juga. Jadi itu hanya sekitar 20 kilo dari Tel Aviv, Gaza itu. Sehingga ketika mereka perang roket itu kelihatan kayak pesta kembang api di wilayah itu. Jadi ketika di sana terjadi konflik ya, waktu saya di sana di Gaza, itu orang di Tel Aviv itu nggak ada pengaruh. Kehidupan ya normal aja gitu ya, toko-toko tetap buka. Bahkan waktu itu ketika mereka konflik ada maraton 10 km itu di kota tua
itu di Java itu. Iya, iya. Itu lebih dekat lagi ke Tel Aviv. Lebih dekat lagi ke Gaza. Gaza. Lebih dekat lagi. Mereka melakukan itu lari maraton 10 km dan ramai orang yang menyaksikan. Sementara di sana perang gitu ya. Jadi nggak ada masalah. Cuma dalam konflik yang terbaru ini saya mendengar itu agak mengagetkan juga karena roket-roket Hamas itu berhasil masuk ke beberapa kota karena sistem Iron Dome itu berhasil mereka jebol sehingga roket Hamas itu beberapa kali lolos ke berbagai kota. Jadi waktu saya di Tel Aviv, di Yerusalem, di Haifa atau kota-kota lain, saya ngelihat bahwa di atas kota itu ada satelit. Jadi kayak lampu sentir gitu. Kalau malam kita lihat kayak lampu sentir dekat. Satelit itulah yang pengaman kota itu. Jadi ketika ada hawa panas terdeteksi sama satelit itu, dia langsung perintahkan rudal mereka ngejar. Nah, itu yang dinamakan Iron Dome. Iron Dome itu ya. Otomatis ya. Otomatis. Itu serba otomatis. Rupanya serangan kemarin bertubi-tubi membuat sistem itu jadi gelagapan juga gitu ya. Sehingga PM Israel Benyamin Netanyahu puyeng juga ketika beberapa di antaranya lolos gitu ya. Jadi kalau beberapa tokoh di Indonesia mengatakan perang Israel sama Palestina, sebenarnya Palestina ini kan ada 4 faksi mereka. Dulu yang terkenal tuh PLO ya, partai PLO. Terus ada Fatah. Hamas itu populer karena radikalnya, kelompok radikal. Terus ada satu lagi Palestina apa itu kecil. Ada 4 partai besar lah. Tapi yang 3 ini cukup populer ya, yang ini kecil. Belakangan Hamas karena dia radikal dan dia selalu menyerang ke Israel. Jadi kalau dikatakan beberapa tokoh di Indonesia bahwa konflik Palestina Israel itu adalah konflik agama, ini kesalahan besar. Kenapa? Pertama, tadi yang saya gambarkan bahwa agama di Israel itu Islam 18%, Kristennya kecil. Minoritas malah ya? Minoritas. Terus di Palestina itu 50-50. Jadi kalau katanya bahwa Israel menyerang Islam, terus begitu Hamas berhasil menyerang itu, berhasil mengalahkan Kristen, itu kesalahan besar. Israel itu bukan Kristen, mereka agama terbesarnya Yahudi. Jadi, sementara di Palestina Kristen sama Islam 50-50. Bukan mustahil yang terkena di Palestina itu juga Kristen juga gitu loh. Korbannya ya? Korbannya, bukan Islam semua gitu. Nah, jadi ada kesalahan persepsi, ada kesalahan ini disengaja dibiarkan sehingga terjadi pembodohan di Republik ini, seolah perang Israel Palestina itu adalah perang agama. Dan tidak semua wilayah Israel itu perang. Perang itu cuma Gaza, di jalur Gaza ya. Dan itu jalur Gaza itu dikuasai mayoritas oleh Hamas. Sementara ada kelompok moderat ya, kayak PLO, Fatah Fatah itu menguasai Yerusalem Timur dan wilayah lain. Tepi barat lah ya. Gitu. Jadi kalau kita mau melokalisir, ya perang itu sebenarnya perang Israel sama Hamas sebenarnya, gitu ya. Kalau kemudian dampaknya kemana-mana, ya itu dampaknya. Dan kita berharap peperangan yang terjadi sekarang ini ya bisa segera disudahi, gencatan senjata sehingga terjadi perdamaian. Meskipun kita tahu dari zaman dulu Israel dan Palestina selalu bertempur terus. Itu bagian dari dinamika mereka sebenarnya gitu ya. Tapi jangan sekali-sekali bangsa Indonesia terpancing seolah-olah itu perang agama. Ini kesalahannya. Saya kira tokoh-tokoh politik di Indonesia, tokoh agama Indonesia di Indonesia mau berpikir jernih, menjelaskan ini ke umat Islam yang mayoritas di Indonesia. Ini bukan perang agama, ini perang politik, ini perang perebutan wilayah, gitu ya. Bukan perang agama. Itu dulu yang harus disadari. Di Israel itu kan pasti mayoritasnya Yahudi ya? Ya, Yahudi. Islam minoritas, apalagi Kristen. Iya. Ya, kan? Nah, sebagai mayoritas, apakah masyarakat Yahudi di sana memperoleh
fasilitas yang lebih baik, sementara yang minoritas terpinggirkan, atau bagaimana? Saya kira di Israel itu ya mereka memperlakukan warga negaranya itu sama ya, sesuai dengan kemampuan dia kan, karena sistem mereka ekonominya liberal ya. Siapa yang berhasil bisnis dia bisa kaya ya kaya. Tapi jarang sekali dalam perjalanan saya keliling Israel, jarang sekali saya melihat ada penduduk yang miskin kayak di sini ya. Iya, iya, iya. Jarang. Bahkan di Palestina sendiri saya juga tidak melihat miskinnya tuh kayak di sini. Tinggal di pinggir kali, di atas got. Pengamen, pengemis di mana-mana ya. Nggak ada gitu. Jadi orang-orang Palestina itu juga ya rumahnya itu sangat beradab gitu lah. Yang paling ini lagi kan di Israel, misalnya di Tel Aviv lah, ibu kota Israel ya, yang sebelum dipindah ke Yerusalem. Itu saya menemukan ada 10 masjid kok di situ. Bahkan ada masjid raya Yerusalem. Besar ya? Masjid raya Tel Aviv. Cukup besar. Iya, iya. Itu di kota tua namanya Jaffa ya. Itu masjid raya besar di dekat terminal bis. Dan itu kalau azan ya azan aja mereka gitu loh. Nggak kayak di sini juga. Di Yerusalem juga gitu, saya dengar azan ya sama kayak di sini gitu. Dan tidak ada masalah. Cuma memang Islam di sana saya lihat agak beda dengan Islam di Indonesia. Mungkin kenapa itu nggak nyambung, karena sebagian besar Islam di sana yang saya lihat Ahmadiyah. Ahmadiyah. Oh, yang di sini justru dimusuhi. Iya. Kayak di masjid di Jaffa itu ya, itu dalam perawatan jemaah Ahmadiyah, gitu. Itu yang saya lihat. Mungkin karena itu nggak nyambung. Jadi di bandara misalnya, saya ngelihat supir taksi, kebetulan yang Arab Israel itu banyak jadi supir taksi di sana. Mereka sholat di bandara itu santai aja gitu, nggak ada masalah. Meskipun mereka sholatnya di pinggir gitu ya, bukan di tengah keramaian. Mereka agak di pojok gitu sholat. Jadi nggak ada masalah gitu. Sorry, taunya Ahmadiyah itu dari mana? Mereka ngomong, terus ada tulisan. Oh iya. Ada tulisan, gitu. Termasuk di Palestina. Di Palestina juga saya lihat masjid besar-besar. Ya masjid yang besar itu saya lihat Ahmadiyah, gitu ya, Ahmadiyah. Dan di beberapa kota di Palestina itu saya sempat sholat. Sempat sholat kan ke perkampungan Palestina. Bahkan ketika saya keluar dari masjid itu, anak-anak kecil ngasih kurma, ini kurma Palestina, dikasih kurma gitu kan. Gratis? Iya, dikasih gratis. Mereka bawa dari rumahnya. Saya suruh nyoba kan, saya nyoba, dikasih air minum sama mereka. Itu jadi sangat bersahabat. Nah, orang-orang Israel yang Yahudi itu juga sangat bersahabat terhadap orang luar. Terhadap saya khususnya, nggak tahu yang saya alami. Terbukti ketika saya ke hotel di hotel tempat saya nginap, saya ketemu dengan ibu-ibu kan, dia nanya, kamu dari mana? Dari Indonesia. Kamu harus lihat tempat pemotongan berlian. Nah, ke toko-toko berlian supaya kamu tahu berlian Israel ini sangat bagus pemotongannya, meskipun dia asal usul berliannya dibawa dari Afrika Selatan. Saya ke sana. Bahan mentahnya dari Afrika Selatan. Karena dalam dunia berlianan itu, pemotongan yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi itu lebih presisi, lebih bagus. Itu kata orang-orang ya. Nah, saya diajak sama dia ke sana. Nah, terus saya ketemu sama temannya teman saya, gitu ya. Kamu harus makan steak. Karena beda steak Israel sama yang tempat-tempat lain. Di sini nggak ada babi, dia bilang. Nah, meskipun cara pemotongannya saya ya nggak tahu seperti apa, tapi saya menghormati dia. Saya mencoba aja ikut ke restoran itu, kita makan steak yang luar biasa, tebal-tebal gitu, dan untuk ukuran saya nggak habis satu porsi. Kalau mereka sih habis. Tapi enak bener ya? Enak. Beda gitu ya? Beda. Itu. Terus pengalaman saya juga keliling Israel, saya menemukan bahwa pertanian mereka maju pesat.
Jadi ketika Israel merdeka kan mereka dapat tanah gurun batu dan gurun pasir. 65% gurun katanya. Ya. Ya. Dan sekarang tuh udah hijau semua. Nah, saya ngobrol sama mereka karena saya lihat pohon pisang pendek-pendek, tapi buahnya gede-gede. Alpukat, jeruk, segala buah lah. Nah, terus mereka bilang waktu itu kalau nggak salah saya Juli ya ke sana. Dia bilang kamu datang nanti Agustus. Ini lagi panen raya di sini. Kamu lihat perkebunan di sini. Nah, jadi tahun 70-an, beberapa tahun setelah band itu memerdekakan Israel, orang-orang Israel pada datang. Salah satu yang datang itu adalah insinyur pertanian Yahudi dari Rusia, dari Uni Soviet. Ya, ya. Dia datang ke sana, dia melakukan penelitian bagaimana cara menyuburkan Israel. Nah, terus dia meneliti sampai akhirnya dia ketemu satu onggokan rumput hidup di tengah gurun pasir. Ya, Kok ya. rumput bisa hidup? Dia pikirnya. Dia buka, dia lihat. Akhirnya dia dari situ menemukan pertanian sistem tetes. Iya, iya. Karena dengan air setetes saja, apapun bisa hidup di gurun. Itu prinsip dia dari rumput itu. Iya, iya. Sehingga gurun itu dia tutup semua atas bantuan pemerintah ya. Iya. Dia tutup dengan sabur kelapa. Seluruh berpuluh-puluh kilometer dari Afrika dia datangkan sabur kelapa. Kemudian dia pasang jaring. Jaring kayak nangkap ikan. Iya, iya. Itu dari Indonesia tuh jaringnya dia beli. Oh, iya. Terus dia datangkan tanah humus, dia tebar semua. Terus dia pasang selang itu setiap jaraknya itu antara 1,5 meter lah, satu selang itu. Itu selangnya dari Indonesia juga. Iya, iya. Dia beli, itu kan. Kemudian dalam jarak 2 meter itu dia lobangin. Dan dalam waktu tertentu dengan sistem remote air itu mengalir ke situ. Netes ya. Netes. Iya. Netes. Sehingga rumput humus dari humus itu rumput-rumput liar tumbuh. Iya, iya. Nah, baru dia lepaskan sapi. Lepaskan sapi. Kemudian setelah rumputnya tumbuh semua, karena tai sapi kan berputar di situ, tai sapi, rumput dimakan sapi, akhirnya subur, baru dia lobangin tuh di tempat-tempat air tadi, dia lobangin, dia tanam misalnya mangga, terus alpukat, itu alpukat gede-gede, buah delima, terus nanti pisang, apa pokoknya lah sepanjang gurun itu. Sekarang semua itu udah jadi. Udah subur. Nah, pertanyaannya, siapa yang mengerjakan semua itu? Buruh taninya adalah orang-orang Thailand. Orang Thailand tahun 70. Nah, ketika mereka sudah selesai habis kontraknya di sana, Thailand itu pulang mengembangkan ilmu yang dia dapat. Sehingga jadilah Thailand itu buahnya hasil pertaniannya, buahnya besar-besar, apa segala macam ya, pohonnya kecil-kecil. Nah, itu mereka belajar dari Thailand. Oh, dari Israel. Orang Thailand itu belajar dari Israel. Itu ya, ilmunya mereka bawa. Ketika Gus Dur jadi presiden, Gus Dur pernah mengirimkan 10 anak muda dari Jawa Timur ke sana. Dengan harapan anak-anak ini bisa mencontoh petani Thailand tadi. Ya, bawa ilmunya pulang. Bawa ilmunya pulang. Ternyata sampai sekarang orang itu nggak pulang-pulang, masih ada di Israel. Keenakan tinggal di sana. Ada di sana. Ada di sana. Itu. Sempat ketemu nggak? Nggak. Cuma saya diceritakan sama orang-orang di sana. Iya. Mereka masih ada di Israel. Itu. Jadi keseriusan mereka menghadapi hidup, mengalahkan alam yang keras, menjadi alam yang lembut dan subur. Itu yang dibuktikan Israel. Kemudian mereka juga membangun sistem keamanan yang saya katakan dengan satu kota dilindungi satu satelit. Iron Dome ya? Iron Dome. Nah, itu berhasil. Nah, jadi di satu sisi kita mengakui kehebatannya Israel, di sisi lain kita melihat juga betapa mereka masih memperlakukan sebagian orang Palestina secara kejam sehingga anak-anak menjadi korban. Itu yang kita sayangkan. Memang dalam perang kan tidak memilih korbannya orang dewasa atau perempuan atau anak-anak ya. Bom nggak punya mata. Nggak punya mata. Jadi itu yang kita sesalkan. Kita berharap ya mereka segera gencatan senjata, damai,
supaya masing-masing pihak ini bisa membangun negara yang masing-masing. Meskipun itu sulit, karena sejarah Palestina dan Israel itu akan kayaknya akan terus terjadi sampai dunia ini kiamat. Iya, iya. Oke, nanti kita akan masuk ke Al-Aqsa ya, cerita Al-Aqsa. Nah, tapi saya kepengen tahu dulu, waktu Bang Neta ke Israel, kota-kota apa aja yang datang? Israel itu hampir seluruh kota besar dan sebagian kota kecil saya kunjungi.